Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Ward yang dirilis pada tahun 2010. Di dalam film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Kristen yang dirawat di rumah sakit jiwa. Akan tetapi ketika sampai di sana, Kristen mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dengan rumah sakit itu. Kristen mencoba untuk mengusut apa yang sebenarnya terjadi karena di tempat itu Kristen sering sekali melihat sosok misterius dengan wajah menyeramkan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini mengambil latar di rumah sakit jiwa pada tahun 1966. Terdapat seorang pasien muda bernama Tammy yang dibunuh oleh sosok misterius. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang wanita bernama Kristen yang sedang berlari menuju ke sebuah rumah. Dan tak lama kemudian, Kristen mulai membakar rumah yang berada tepat di hadapannya. Aksi yang dilakukan oleh Kristen dilihat langsung oleh polisi. Para polisi kemudian membawa Kristen menuju ke rumah sakit jiwa karena ia diduga mengalami gangguan mental. Di rumah sakit jiwa, Kristen bertemu dengan pasien lain. Di antaranya ada Emily, Iris, Zoe, dan juga Sarah. Salah seorang perawat mengantarkan Kristen menuju ke sebuah kamar yang dulunya ditempati oleh seorang wanita bernama Tammy. Pada malam harinya, Kristen secara tidak sengaja menemukan sebuah gelang yang berisi 5 huruf. Ia pun langsung menyembunyikannya di bawah bantal. Keesokan harinya datanglah seorang dokter bernama Harold yang akan menangani Kristen. Perawat itu pun langsung memberikannya obat agar Kristen bisa cepat sembuh. Dr. Harold kemudian menanyakan perihal rumah pertanian yang sempat dibakar oleh Kristen. Namun anehnya, Kristen tidak mengingat kejadian tersebut. Lebih anehnya lagi, ternyata Kristen tidak tahu mengapa dirinya bisa berada di rumah sakit jiwa. Ia mengaku kalau dirinya tidak memiliki gangguan kejiwaan. Secara diam-diam, Kristen mengambil benda tajam dan ditaruh di dalam pakaiannya. Malamnya ketika Kristen diberikan obat, dia tidak benar-benar meminum obatnya. Dia langsung menaruh obatnya di balik bantal dan menggunakan senjata yang ia dapat tadi untuk melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Tetapi nasib naas, ia malah ditangkap oleh salah satu perawat. Percobaan kabur yang dilakukan Kristen ternyata tidak berhasil. Dia pun berencana untuk kabur lagi suatu hari nanti. Pada malam hari, ketika mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba saja listrik menjadi mati. Di saat yang sama, Zoe mulai ketakutan dan mengatakan bahwa dirinya takut dengan kegelapan karena akan ada makhluk yang muncul. Keesokan harinya, Kristen secara diam-diam masuk dalam ruangan perawat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Akan tetapi, Kristen tidak menemukan apa-apa. Kemudian saat sedang mandi, Kristen langsung dicekik oleh sosok misterius dengan wajah yang menyeramkan. Ia pun langsung berteriak yang membuat teman-temannya dan juga perawat mulai menghampiri Kristen. Perawat itu langsung memberinya obat penenang. Kristen mengatakan pada perawat itu bahwa ada sosok bukan manusia yang mencoba untuk membunuh dirinya. Walaupun sudah dijelaskan beberapa kali oleh Kristen, tapi tetap saja perawat itu lebih memilih untuk menghiraukannya. Karena Kristen mulai bertingkah aneh, dengan terpaksa para dokter dan juga perawat membawa Kristen ke sebuah ruangan untuk menjalani terapi kejut listrik. Si dokter dengan terpaksa menggunakan metode itu karena Kristen tidak kunjung membaik setelah meminum obat-obatan. Seperti yang kita tahu, setiap kali diberikan obat, ia malah menyembunyikannya di balik bantal. Dengan dipandu oleh Dr. Harold, mereka pun langsung menjalankan terapi tersebut. Dengan menggunakan terapi kejut listrik, akan membuat Kristen menjadi lebih tenang dan tidak akan memberontak lagi. Benar saja, setelah Kristen menjalani terapi tersebut, semua teman-temannya merasa sangat aneh dengan tingkah Kristen yang tiba-tiba saja menjadi tenang. Lalu Dr. Harold mulai menanyakan beberapa pertanyaan kepada para pasien. Salah satu pasien, yaitu Emily, menanyakan apa yang terjadi pada Kristen. Dokter itu menjawab bahwa Kristen akan menjalani terapi yang berbeda, tidak seperti yang lainnya. Emily kemudian bertanya, kenapa Tammy yang merupakan teman mereka tidak kunjung kembali lagi? Karena Kristen ini merupakan orang baru, ia langsung menanyakan siapa itu Tammy. Namun entah mengapa, percakapan mereka tiba-tiba saja dihentikan oleh Dr. Harold. Dokter itu malah membicarakan tentang Christine yang katanya melihat sesosok di kamar mandi.
Salah seorang yaitu Sarah tidak percaya dengan apa yang dilihat Kristen, namun tidak dengan Emily. Emily malah percaya dan penglihatan Kristen. Kristen pun mulai bingung dengan apa yang sedang terjadi. Menurutnya ada sesuatu yang telah terjadi di rumah sakit ini sebelum mereka ada di sini. Lalu tiba-tiba Iris datang dan mengatakan pada yang lainnya bahwa dirinya sudah sembuh dan akan segera dibebaskan dari rumah sakit ini. Tapi sebelum bebas, Iris diharuskan untuk konsultasi terlebih dahulu pada Dr. Harold. Harold kemudian mulai menghipnotis Iris dan menyuruhnya untuk membayangkan rumahnya, orang tuanya, dan hal-hal berharga lainnya. Tak lama kemudian Iris malah tertidur lelap. Harold kemudian menyuruh salah satu perawat untuk membawanya ke kamar. Ketika dicek, ternyata Iris tidak ada di kantor Harold. Harold mengira bahwa Iris kabur dari tempat itu. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Iris dibawa oleh sosok misterius menuju ke lantai bawah. Sosok itu langsung menusuk Iris tepat di bagian matanya yang pada akhirnya membuat Iris pun tewas di tempat. Di lain sisi, ketika Kristen menanyakan di mana Iris berada, perawat itu malah menyuruh yang lainnya untuk segera tidur. Mereka semua termasuk Kristen tambah bingung dengan apa yang terjadi pada Iris. Singkat cerita, pagi pun tiba dan Iris pun tidak kunjung kembali. Yang lainnya kemudian berpikir positif dan mengira kalau Iris sudah pulang ke rumah. Tetapi tidak dengan Kristen. Kristen masih merasa ada yang janggal dengan rumah sakit ini. Saat ia mengecek kamar Iris, hanya terdapat buku milik Iris. Jika Iris benar-benar pulang ke rumah, pasti dia akan membawa semua barang-barangnya. Kristen pun langsung mengecek isi dari buku itu, dan ternyata terdapat sosok makhluk dengan wajah hancur yang digambar oleh Iris di bukunya. Sosok yang digambar itu mirip dengan sosok yang mencekik Kristen di kamar mandi. Lalu terungkap bahwa sosok tersebut bernama Alice Hudson. Seketika ia pun mengingat kalau gelang yang ia dapat juga bertuliskan nama Alice. Ia pun langsung pergi ke ruangan Dr. Harold untuk menanyakan siapa itu Alice. Kristen menduga kalau arwah Alice lah yang menyerangnya di kamar mandi. Kristen mulai mengajukan banyak pertanyaan pada Dr. Harold tentang apa yang terjadi pada Iris, apa yang terjadi pada Tammy, dan apa yang terjadi pada Alice. Semua pertanyaan yang diajukan tidak bisa dijawab oleh Harold. Harold malah menyuruh Kristen untuk mencari sendiri tentang apa yang terjadi. Kristen pun langsung menanyakan pada yang lainnya siapa itu Alice. Beberapa dari mereka yang mendengar nama itu merasa ketakutan. Emily kemudian mengatakan kalau Alice merupakan pasien yang sama seperti mereka, akan tetapi saat ini Alice telah kembali pulang karena dia telah dinyatakan sembuh. Lalu Kristen mulai mengajak Emily untuk kabur dari tempat ini dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Iris dan juga Tammy. Mereka mulai menyusun rencana di mana mereka akan melakukan aksinya pada malam hari. Sebelum itu, mereka menyumpal atau menaruh tisu di sela-sela pintu agar pintunya tidak bisa dikunci oleh perawat. Setelah perawat itu selesai melakukan pemeriksaan, barulah Kristen keluar dari kamar untuk menjemput Emily. Ternyata usaha mereka benar-benar berhasil. Mereka langsung pergi ke kamar mandi dan berencana untuk melewati saluran udara. Sebelum itu, Kristen membuka baut ventilasinya menggunakan sebuah koin. Dengan perlahan mereka pun bergerak dan pada akhirnya mereka sampai di ruang mayat. Di tempat lain, salah satu perawat kemudian sadar bahwa Kristen dan juga Emily tidak ada di kamar. Dengan cepat semua perawat mulai mencari mereka. Sementara itu mereka yang ada di kamar mayat segera bersembunyi karena ada perawat yang datang mencari mereka. Ketika situasi sudah aman, Kristen langsung keluar dari tempat persembunyian. Kristen pun mulai mendengar sebuah suara yang berasal dari dalam lemari mayat. Ketika dicek, Kristen sangat terkejut karena sosok itu muncul kembali. Karena merasa sangat ketakutan, Kristen langsung berlari ke lantai atas. Akan tetapi nasib naas, sosok tersebut membuat Kristen menjadi pingsan. Bangun-bangun, Kristen sudah berada di kamar. Emily kemudian mengatakan bahwa semalam dirinya juga berhasil ditangkap oleh perawat. Walaupun mereka tidak menemukan Iris, Tammy, dan juga Alice, tapi Kristen masih memiliki firasat kalau mereka telah dibunuh di rumah sakit ini. Para perawat pun menjadi lebih waspada pada Kristen yang mencoba terus-terusan untuk kabur dari rumah sakit. Kemudian saat Sarah ingin bercermin, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok menyeramkan. Karena takut, Sarah langsung bersembunyi di sebuah ruangan yang seharusnya dimasuki oleh perawat saja. Dirinya langsung dibuat pingsan dan ketika tersadar, Sarah langsung disiksa oleh sosok itu menggunakan kejut listrik sehingga membuat Sarah pun meninggal di tempat. Di tempat lain, Kristen mulai sadar kalau Sarah telah menghilang dan tidak ada di kamar.
Ia pun sangat yakin bahwa menghilangnya Sarah adalah ulah dari Alice. Kristen pun semakin terkejut karena melihat boneka yang sering dibawa oleh Zoe bertuliskan inisial AH yang merupakan Alice Hudson. Kristen pun mulai menginterogasi Zoe dan juga Emily untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Zoe dan Emily mulai menceritakan bahwa mereka semua tidak menyukai Alice, entah dari sifatnya dan juga perilakunya. Sampai pada suatu hari, Tammy, Emily, Iris, Sarah, dan juga Zoe berencana untuk membunuh Alice. Dengan rencana yang mereka lakukan, pada akhirnya mereka berhasil membunuhnya. Hal itulah yang membuat arwahnya menjadi bergentayangan dan mulai membunuh mereka. Karena sudah merasa pasrah, pada akhirnya Emily memutuskan untuk bunuh diri saja. Kristen mencoba untuk mencegahnya, tetapi semuanya sudah terlambat. Sosok Alice itu mulai membunuh Emily. Mereka yang sangat ketakutan berencana untuk pergi dari rumah sakit ini. Lalu Kristen memiliki ide dengan cara berpura-pura menyandera Zoe agar para perawat mau membukakan pintu. Akan tetapi, ternyata usaha yang mereka lakukan gagal. Karena percobaan kabur yang dilakukan terus-menerus, pada akhirnya Kristen diberikan baju pengikat agar tangannya tidak bisa bergerak. Tetapi dengan cerdiknya, Kristen mampu melepas semua ikatan tersebut. Ia langsung membuat semua penjaga menjadi pingsan. Tak lupa, ia juga mengajak Zoe untuk pergi dari tempat itu. Alarm pun langsung berbunyi yang menandakan bahwa terdapat pasien yang mencoba untuk kabur. Mereka langsung berlari menuju ke lantai bawah dan menyuruh Zoe untuk pergi melalui lift kecil. Akan tetapi di dalam lift tersebut, Zoe dibunuh oleh sosok tersebut. Kini giliran Kristen yang mulai naik ke atas. Sesampai di atas, ia mulai memanggil Zoe, akan tetapi Zoe tidak menjawab panggilan tersebut. Di saat yang sama, Kristen diserang oleh Alice. Ia pun berusaha keras untuk menghindar dari serangan Alice. Sampai pada akhirnya tibalah Kristen di sebuah ruangan yang ternyata di dalamnya terdapat berkas-berkas penting mengenai Kristen. Di dalam catatan tersebut terungkap kalau Alice Hudson memiliki 6 kepribadian lain. Dr. Hellor pun mulai menceritakan bahwa sebenarnya Kristen memiliki nama asli yaitu Alice Hudson. Nah, di dalam tubuh Alice Hudson terdapat banyak kepribadian, yaitu kepribadian Emily, Iris, Sarah, Zoe, Tammy, dan kepribadian paling terakhir yaitu Kristen. Nah, masing-masing kepribadian memiliki watak dan sifat yang berbeda-beda. Alice membuat kepribadian lainnya dikarenakan dulu ia pernah diculik dan disekap di rumah pertanian. Saat itu Alice masih bocah. Alice dikurung di ruang bawah tanah hampir 2 bulan penuh. Rumah pertanian itulah yang dibakar oleh Alice di awal cerita. Karena Alice merasa sangat trauma, pada akhirnya Alice menciptakan kepribadian lain. Si dokter yang bernama Harold sengaja membiarkan si Alice membuat kepribadian baru terus-menerus, sampai ada salah satu kepribadian bernama Kristen yang membantu memunculkan kepribadian Alice kembali. Sebelumnya, kepribadian Alice ini sudah menghilang dikarenakan kepribadian lain seperti Emily, Iris, Sarah, Tammy, dan Zoe telah menguasai tubuh dari Alice. Sedangkan kepribadian Alice itu sendiri telah menghilang dan tidak pernah muncul lagi semenjak adanya kepribadian lain. Tapi beruntungnya ada kepribadian Kristen yang membantu Alice untuk kembali ke tubuhnya lagi. Kristen pun tidak mengerti semua perkataan yang diucapkan oleh Dr. Harold. Di saat yang sama, kepribadian Alice mulai muncul dan mencoba untuk mengambil alih tubuhnya lagi. Dan pada akhirnya, kepribadian Alice berhasil membunuh kepribadian Kristen. Setelah kejadian itu, Harold pun mulai senang karena pada akhirnya dia berhasil membantu Alice menghilangkan semua kepribadian tersebut. Kini, Alice sudah dinyatakan sembuh. 3 hari lagi Alice diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Orang tua Alice pun mulai menjenguk dan memberikan Alice dukungan. 3 hari kemudian Alice mulai membersihkan semua barang-barangnya dan bergegas kembali ke rumah. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.